Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنة بهدى وأما بعد. Alhamdulillah, syukur ala nikmatillah. Allah masih memberikan kita sebuah kenikmatan yang hingga saat ini kita masih bisa melakukan amal-amal soleh. Tentu inilah kebersyukuran yang setiap pagi Alhamdulillah kita rasakan dan mari sama-sama kita bersyukur yang Allah akan ditambahkan nikmatnya untuk kesyukuran kita sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohon kepada Allah agar terus curah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang memuliakan Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dalam kajian Keluargaku Surgaku bersama Bapak Hekal yang biasanya dipandu oleh Ustaz Dodi Al-Jambari karena beliau masih sakit. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan juga Allah sehatkan ya, dengan kesehatan yang sempurna dan alhamdulillah masyaallah di pagi ini kita mendapat kehormatan ya bisa berjumpa dengan guru kita Ustaz Ilmu Al-Marghani insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Masya Allah, Ahmad. alhamdulillah, alhamdulillah. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah, bi khair. Wais, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala ni'mah. Masya Allah nih, syukur ya kita jazakallah khairan kasiran nih Ustaz Imam bisa membersamai kita ya di pagi ini untuk sama-sama kita mengulas. Nah, dan mudah-mudahan biasanya nanti Babeh biasa nyusul biasanya Ustaz. Siap, Jadi insya mungkin Allah. sekitar jam ya menjelang jam 6 biasanya Babeh hadir juga kita ngobrol gitu ya tentang tentang keluarga surga sebenarnya. Bagaimana kita karena visi besar kita di majlis ini memang ingin sama-sama ya mengajak keluarga bahkan para sahabatnya untuk sama-sama menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Ya Rabb, ya Rabb. amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan sebelum masuk ke kajian dan sambil menunggu juga jamaah yang ya, hadir ya, saya ingin sedikit memperkenalkan beliau ini Ustaz Imam Al-Maghrib. Mudah-mudahan beliau juga berkenan nih terus membimbing kita juga ini tidak hanya hari ini aja. Jazakumullah khairan, Ustaz. Syukran, Masya Allah, atas kesempatannya Dan ini bersilaturahim dengan antum semua. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Ustaz Imam ini memang Alhamdulillah ya, sama sama dengan Ustaz Ibrahim Salim juga ya di Perdama ya, Forum Dai dan Mubalik Azhar Indonesia. Nah kalau dari namanya jelas beliau adalah lulusan Al Azhar Kairo dan sekarang masih lagi menyelesaikan doktoralnya Ustaz ya. Masya Iya, Allah. mohon Wah, doanya, Ustaz. amin amin dan Alhamdulillah. Kalau asal dari mana nih Ustaz? Saya, Aslinya Tuban, Jawa Timur, Ustaz. Masya Allah, tuh Jawa Timur ya. Wong Dan pernah Jowo, Ustaz. Oh, Jawa. Pernah mondok di Asalam ya, di Iya. pesantren Asalam Solo ya. Nah, Bukan Asalam Solo, saat saya di pesantren Asalam Bangilan Tuban. oh, panggilan Tuban, oh, Asalam Salam Bangil. Bangilan Tuban, salah satu pondok cabang Darussalam Gontor. Masya Gitu. Allah. Alhamdulillah, dan tentu ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya, ilmu dari beliau ini, Masya Allah ya. Tema tentang bagaimana sih keluarga di surga ini ya. Ini sebagai motivasi saat kita biasanya kalau di keluarga surga itu kan cerita tentang keluarga dan tentu ada sebuah satu pemahaman tentang bahwa ketika keluarga di surga ini memang di salah satunya ditentukan bagaimana kita mengelola keluarga di dunia ya Ustaz ya. Jadi Ya, sebenarnya Rob. potret keluarga di kita di akhirat kelak itu di surganya Allah akan sangat ditentukan juga bagaimana keluarga kita. Nah ini tentu potret inilah yang insya Allah
kita ingin lihat, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah takdirkan untuk bisa masuk surga bersama para keluarga semuanya, ya, generasi keturunan kita maupun ayah-ayah anda kita, ya, di atas, generasi ke atas maupun ke bawah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majlis ini untuk saling bisa memberikan syafaat kelak. Amin, amin ya Allah. Amin, amin ya Rabb. Baik, Ustaz, untuk banyak kalam saya persilakan kepada Ustaz Imam Al-Marghani untuk memulai sebuah kajian tentang bagaimana sih keluarga surga itu, ya, di akhirat maupun tentu di dunia ini. Insyaallah, tabadzal masykur. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Alladhi yaqulu fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim an-nabiyil amin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah wa ya ma'asyiral muslimina wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin wa inna akramakum indallahi atqakum wa innahu faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, pagi yang bahagia ini, saya diperkenankan untuk bersilaturahim kepada hadirin semua, Bapak Ibu sekalian, dalam ruangan MKI Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya adalah keluarga-keluarga surga, keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan Amin. bahagia dunia dan juga mendapatkan bahagia akhirat. Amin. Saya ucapkan secara khusus terima kasih kepada Ustadz Kholis Bakri dan tim daripada Majelis Keluarga Indonesia yang pada hari ini atau pagi ini memberikan kesempatan saya untuk sharing bersama-sama, untuk ngobrol bersama-sama, untuk berbagi bersama-sama pengalaman tentang keluarga, bagaimana agar kita mewujudkan cinta dalam keluarga, bersama dalam keluarga, berbahagia dalam keluarga di dunia dan juga di akhirat. Dan tentunya nanti kita akan bersama-sama mendengarkan dari guru kita bersama yang tidak asing lagi, Bapak Haikal Hasan. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat dalam mengemban tugas sebagai Kepala BPJPH. Keluarga beliau diberkahi oleh Allah, waktu beliau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang berguna untuk bangsa dan negara kita dan untuk agama kita, dari orang-orang yang yastakhdimunallah wa la yastabdiluna, orang-orang yang selalu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya di dunia dan tidak menjadi orang-orang yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pagi hari ini membawa berkah manfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu, Ustadz Kholis dan tim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin kepada para guru yang hadir di sini, jika nanti ada kekurangan, catatan, atau jika ada koreksi, mohon berkenan untuk menyampaikan, ya. Al-Fakir penuh dengan kekurangan dan masih banyak harus berlatih. Ya. Beda dengan Ustadzuna Dr. Fahmi Salim, beliau Masya Allah sudah berkiprah luar biasa jauh lebih dahulu daripada saya. Walaupun memang sekarang saya sedang S3 di Al-Azhar Kairo, tapi beda kualitas dengan beliau-beliau yang sudah luar biasa
Beliau S3-nya benar-benar. Kalau saya S3-nya main-main. Enggak. Ahlan wa sahlan Iya, Babe sekarang. Haikal. Selamat datang Babe Haikal. Selamat datang Babe, Masya Allah. Salam berjumpa kembali. Ya, izin Babe, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu antum. lanjut. Saya lagi di Ya, Malaysia ini. harap mudah-mudahan diberkahi selalu antum, dikuatkan, disehatkan selalu Amin. antum. Izin Babe, Amin. sebentar saya Tafadhal. ngasih Lanjut, mukadimah. lanjut, Kemudian nanti kita serahkan ke antum. lanjut ya, ya, Habib. Iya, Antum kan ya sebagai Babe, ini Masya Allah. sekarang. Saya kan sebagai Bar- pokoknya pendamping. Barakallahu fikum, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, hadirin jamaah MKI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya ingin membahas 3 atau 4 perkara, mudah-mudahan tentang keluarga ini. Yang pertama, keluarga di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, tentang tujuan-tujuan berkeluarga di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah apakah kita ini yang di dunianya kita adalah keluarga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, ya, ada cucu dan seterusnya. Apakah kelak kita bisa berkumpul bersama sebagaimana kita sekarang di dunia berkumpul? Ya, sekarang kita dunia makan malam bersama, ya, tidur kamarnya berdampingan, nongkrong bersama, mungkin nonton bersama, ya. Apakah nanti kita di akhirat bisa memiliki kesempatan yang sama seperti kita di dunia ini ataukah tidak? Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Allah memudahkan bagaimana kita mendapatkan keluarga yang berbahagia di dunia, ya, kemudian kita berkumpul kembali di akhirat nanti. Ya. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam kita mengenal sebuah keluarga itu terdiri daripada zauj, suami, zaujah, istri, dan juga al-abna atau al-aulad, anak-anak. Ya. Jadi ada suami, istri, dan anak-anak. Ini di dalam Islam seperti itu. Ya. Itulah keluarga yang sebenarnya. Nanti jika ada kampanye-kampanye yang mengatakan bisa kok keluarga terdiri daripada suami dengan suami, artinya laki-laki dengan laki-laki, maka dalam pandangan Islam itu tidak dibenarkan dan tidak disebut keluarga. Ya, tidak disebut keluarga. Kemudian yang pertama adalah berkeluarga dalam pandangan Islam itu adalah dalam Al-Quran disebut dengan asasul mujtama. Asas itu pondasi, mujtama itu masyarakat. Ya, masyarakat yang luas itu dimulai dari keluarga ini yang terdiri daripada ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, adalah asasul mujtama. Jadi masyarakat itu adalah kumpulan daripada keluarga-keluarga dalam satu tempat, bukan individu-individu ya. Jadi kita bilang masyarakat itu bukan kumpulan dari individu fulan atau fulana yang tidak berkeluarga. Bagi kita masyarakat adalah kumpulan daripada keluarga. Jadi tidak ada masyarakat kalau di masyarakat tersebut tidak ada keluarga. Saya bilang kita bisa mengatakan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat." Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 72 Allah menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita dari diri kita azwaja, berpasang-pasang, berkeluarga. Kemudian dari pasangan-pasangan tersebut Allah menjadikan untuk kita banina wa hafadata. Ada anak-anak, kemudian ada cucu. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi keluarga, asasul mujtama. Ya, fondasi atau dasar atau lingkungan terkecil dalam sebuah masyarakat itu adalah keluarga. Yang kedua,
Nah, Islam selalu mengajak kita untuk wahdatul bina'il ijtimai. Wahdah itu kesatuan, al-bina, bangunan, al-ijtimai, kemasyarakatan. Kesatuan dalam bangunan kemasyarakatan itu adalah keluarga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menjadikan kalian berkelompok-kelompok, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, tujuannya lita'arafu, agar kalian kemudian saling mengenal, saling bersatu, ya, saling berkumpul. Ada keluarga dari banyak keluarga yang terkumpul dalam sebuah bangunan masyarakat tadi. Ya, Allah menginginkan wahdah, persatuan. Allah menginginkan kerukunan. Allah menginginkan kekeluargaan. Ya, karena jelas Allah mengatakan lita'arafu. Ya, lita'arafu agar kalian saling mengenal. Tidak hanya saling mengenal yang kita pahami dalam ayat ini. Ini hanya permulaan untuk kemudian nanti litafahamu, saling memahami. Kemudian lanjutnya adalah litakafalu, kemudian saling bisa merangkul, membantu sama satu dengan yang lain. Ya, litadhamanu, agar bisa saling tadhamun. Sebagian dari kelompok membutuhkan bantuan, kita turun untuk membantu. Demikian pula ketika kita membutuhkan bantuan, kelompok lain turun atau keluarga lain turun untuk membantu kita. Dan ini ya, kesatuan masyarakat yang kokoh dan kuat tadi adalah dimulai dari keluarga. Ya, kemudian di dalam Islam juga melihat keluarga adalah rumah pertama berdirinya negeri Islam. Nah, kita ingat bahwa sesungguhnya yang pertama kali beriman kepada Islam atau kepada Nabi kita Muhammad ketika beliau menyatakan atau mendakwahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang pertama kali di antara yang beriman pertama kali kepada dakwah beliau adalah Sayyidatuna Khadijah, ya, Siti Khadijah atau Sayyidah Khadijah. Dan kita tahu Rasulullah bersama Sayyidah Khadijah adalah keluarga pertama dalam Islam. Dan keluarga ini adalah rumah pertama yang menaungi iman, yang menaungi dakwah. Dari keluarga tersebut kemudian muncullah keluarga-keluarga iman, keluarga-keluarga Islam, keluarga-keluarga dakwah. Dan ini yang patut kita jadikan sandaran bagi kita saat kita berkeluarga. Bahwa keluarga ini adalah keluarga yang harus bisa melahirkan cahaya agama Allah, cahaya iman, cahaya Islam, cahaya dakwah, menebar kebaikan, menebar kemanfaatan, menebar yang baik-baik. Kita harus selalu punya syiar. Ya, syiarnya adalah nahmilul khair lil ghair. Nahmilul khair lil ghair, selalu bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Ya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkeluarga ini adalah salah satu sunnatullah Subhanahu wa taala. Sunnatullah dalam semesta ini. Ya. Artinya orang, mohon maaf, yang tidak mau berkeluarga atau membenci keluarga dengan konsep Islam yang tadi kita sebut, ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anak. Ya. Yang tidak suka dengan konsep tersebut berarti dia aneh, nyeleneh, atau dia syadz, ya, keluar dari fitrah. Ya, contoh, mohon maaf,
berkeluarga tapi tidak dengan suami istri, atau dia berkeluarga tapi dengan istri, atau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau dia berkeluarga sudah ada suami, sudah ada istri, tapi menolak untuk memiliki keturunan atau anak. Ya, berarti dia nyeleneh, aneh, dan keluar daripada tabiat sunnatullah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan di alam semesta ini berpasang-pasang, berkeluarga. Ya, kita manusia, di alam manusia, ada laki perempuan, kemudian syariat menikah, dengan menikah kemudian ada keturunan. Demikian pula alam hewan, binatang, mereka menikah, laki-laki dan alam tanaman juga seperti itu. Dalam surat Yasin ayat 36, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan al-azwaja kullaha. Semuanya berpasang-pasang. Mimma tumbitul ardu. Dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi ini. Bahkan termasuk tanaman itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasang. Wa min anfusihim, dan dari diri kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasang. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang belum kita ketahui dan yang belum mereka ketahui. Dalam surat Ad-Dzariyat ayat 49 Allah juga menyampaikan, wa min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Artinya apapun. Manusia termasuk syai', hayawan, hewan termasuk syai', nabat termasuk syai'. Ini lebih umum dari ayat surat Yasin 36 tadi. Wa min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Khalaqana zaujaini, kami menciptakan zaujaini, berpasangan. La'allakum tadakkarun. Ya. Kemudian dari keluarga tersebut Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai cara agar kita bertumbuh kembang, menjadi banyak dan melanjutkan kehidupan ini di dunia. Ya. Kalau tidak berkeluarga, kita nggak bisa memiliki keturunan. Kalaupun dia beralasan punya keturunan tanpa berkeluarga, tetap saja keturunan tadi dihasilkan dari proses berkeluarga. Artinya ada pasangan laki dan perempuan yang kemudian menghasilkan keturunan. Gitu kan. Kalau dia kemudian berpikir, nggak perlu itu, bisa kok sekarang teknologi sudah sangat canggih. Ya. Akan tetapi apa yang akan melahirkan sebuah keturunan tersebut adalah hasil dari proses berkeluarga, pernikahan. Gitu kan. Dalam Islam seperti itu. Walaupun kemudian mereka sebagian membolehkan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam, tentunya kita menolak hal tersebut. Ya, dengan berkeluarga Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kita punya anak, punya keturunan sebagaimana surat An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nas tattaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kita berawal daripada satu nafas, yaitu nabi kita Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah menciptakan pasangannya yaitu Sayyidah Hawa. Wa basta minhuma, kemudian dari mereka berdua, Sayyidina Adam wa Sayyidatuna Hawa, Allah menciptakan rijalan katsiran wa nisaa. Laki-laki perempuan yang begitu banyak, dan kita adalah di antara yang Allah jadikan menjadi ciptaan Allah dari hubungan keluarga tadi. Ya. Kemudian menguatkan konsep di atas, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, karena kita keluarga ya, berawal daripada satu nafas yang sama, maka Allah meminta kita untuk menjaga hubungan al-arham, hubungan rahim kita semuanya. Alhamdulillah, walaupun berpencar dengan berbagai macam agama, berpencar dengan berbagai macam suku dan negara dan bangsa dan bahasa, tetap kita diminta dalam ayat wattaqullaha alladzi
tasa'aluna bihi wal arham di sini kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan diantaranya menjaga hubungan rahim. Sesama Islam berarti tarabut imani, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Ya. Satu bangsa, satu negara, ukhuwah watoniyah, walaupun berbeda agama, bahkan berbeda bahasa, ukhuwah watoniyah. Beda negara, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah. Ya. Jadi manusia harus bisa satu sama lain saling menguatkan, saling bersilaturahim, saling memberikan manfaat. Tidak boleh saling berperang, dan Islam membenci peperangan dan mencintai perdamaian. Kecuali kita diperangi, maka wajib bagi kita untuk membela diri. Kecuali kita diusir dari rumah kita, wajib bagi kita untuk mempertahankan rumah kita, mempertahankan harta kita, mempertahankan diri kita. Ya. Jadi dengan cara berkeluarga kita bisa memperbanyak anggota, memperbanyak keturunan. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hubbus syahawat. Zuyyina lin-nasi, ya, Allah menghiasi untuk manusia hubbus syahawati. Ya, hubbus syahawat, mencintai syahwat. Syahwat minan nisa, laki mencintai perempuan, perempuan mencintai laki-laki. Ya. Hubbus syahwat. Maka di sini Allah membuat aturan agar syahwat tersebut yang Allah ciptakan untuk kita agar kita mencintainya tidak salah arah, yaitu dengan cara apa? Berkeluarga. Ya. Menikah ada aturannya, ada prosesnya, sehingga syahwat kita ini tersalurkan dengan baik dan benar, tidak keluar dari aturan. Ya, ya, Ustadz Kholes, Masya Allah, iya, biar Masya Allah. beliau apa ini, Bapak Sudah kita gabung tidak semua nih, menunggu banyak para lama guru karena nih ini. di pagi Kita ini, akan Masya kasih Allah. kesempatan saja pada beliau dulu, nanti Iya, kita ada Babe, ada ya Ustadz karena Fahmi, Masya khawatir Allah, kelamaan, ada nggak enak. Bude Nggak, juga yang sedang muda ini perjalanan harus sakit. menjaga adab. Pak B, Ustadz mohon Fahmi, maaf. Ustadz Fahmi aja. Anak kan Ah, orang dalam, anak Ada kan Ustadz ini ya, Fahmi tuan juga, rumah guru kita juga. yang ada di Ustadz sini, Fahmi Masya aja. Allah. Insya Allah. Nah, Gimana Ustadz ada Fahmi? di sini kita Beliau sapa masih beliau Ini Babe, itu aneh Amin mau Salim, berangkat. Babe Rizal. Ini aneh Masya Allah. Kami ada silakan, lain nih kami sebelum. silakan Aneh kembali mau ngobrol. berangkat ke Pekanbaru nih sebentar lagi. Ustadz Fahmi aja, Tapi kan kita kan tuan rumah. Fadl Ustadz Fahmi, Allah Akbar. 10 menit Ustadz, lagi Masya nih Allah. berangkat ya. Aneh sedikit aja deh. Fadl Ustadz Fahmi, Aneh pengen nyapa tuan rumah. apa namanya menyapa Tuan Guru Haikal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Narasumber kita yang kita hormati Ustadz Imam, Sekjen Fordamai, kemudian juga pembina MKI ya, eh, Dr. Babe Haikal Hasan. Nah, juga moderator kita Pak Kholis dan semua jemaah. Alhamdulillah saya senang sekali. Kemarin saya tungguin kajian hari Senin, babenya kagak muncul. Iya. Ya, nah hari ini dicolek sama Om Selo, katanya Babe udah masuk tuh. Ya udah siap dah. Habis saya ini buru-buru kata mau ke Pekanbaru sama Allah Tinono. karim. Berdua nih Be, Insya Allah. Iya. Nah, jadi alhamdulillah tadi saya dengar sedikit apa namanya dari paparan Ustadz Imam tentang sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat ya buat manusia. Ini hal yang sangat penting, terutama keluarga dan juga bukan hanya keluarga, tapi juga masyarakat dan negara, apalagi sebagai pemimpin
dan para pemangku amanah, ya, para pemangku kebijakan. Ya Allah. Itu saya kira ibadah yang paling besar yang mereka lakukan adalah menjaga anggota keluarganya, rakyat yang dipimpinnya. Kan kalau kita menganggap negara ini adalah keluarga juga, kan kita ini semua keluarga. Sampai Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan dia punya istilah keluarga Malaysia. Jadi Malaysia itu sebagai sebuah keluarga. Nah, kayaknya ini perlu ditularkan ke Indonesia nih, Be. Gimana Hmm. bisikin Pak Prabowo supaya kita jadikan, kalau kita nganggap bangsa Indonesia sebagai keluarga, ya ibaratnya bapak dengan anak, itu kan saling mengayomi, saling menghormati. Jadi nggak ada lagi caci maki di media sosial, nggak ada caci maki kemarin kayak ketua BEM, kan begitu kan, kurang adab, ya kan? Nah, ini perlu kita gaungkan, apalagi MKI. Ini menurut saya sangat penting ya. Bagaimana menjadikan bangsa Indonesia ini dengan semua komponennya, baik yang tua, muda, kemudian apapun suku agamanya, apapun latar belakangnya, kita harus menjadikan sesama kita ini sebagai satu keluarga. Gitu. Jadi kalau pendekatannya keluarga itu enak. Ya, kita mau mengoreksi, ya anak mengoreksi orang tua boleh nggak? Boleh dong. Orang tua apalagi ngoreksi anak boleh kalau dia berbuat salah. Tapi kan semangatnya beda kalau kita sebagai satu keluarga, ya kan? Bukan musuhan, bukan nganggap orang itu sebagai musuh, enggak. Itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah yang paling besar itu bagi kita sebagai pemimpin, ya, pemimpin di keluarga, pemimpin di masyarakat, apalagi dai, ulama, ya, apalagi presiden, itu kan ibadah yang paling besar itu apa? Ngurusin rakyat, ya. Bukan sholat lagi, itu sholat itu level individu, ibadah kita kepada Allah. Tapi ibadah paling besar adalah kalau menurut saya itu ibadah politik. Ya, ibadah politik gimana ngurusin memenuhi hajat 290 juta perut. Ya, bukan hanya perut saja, tapi juga hati, otak rakyat Indonesia. Itu yang mesti kita jaga, mesti kita perbaikin, mesti kita tingkatkan kualitasnya. Itu kan berarti apa? Kita ini diberikan amanah ya 5 tahun, itu kan sebagai sebuah amanah tanggung jawab dari Allah. Nah, kalau dia betul-betul dia lakukan itu dengan kesadaran bahwa itu adalah bagian dari ibadah, itulah ibadah terbesar dia gitu. Bukan sholat, bukan haji, mohon maaf kata ya. Ibadah terbesar dia itu ketika dia megang amanah, megang kekuasaan. Bagaimana dia bisa jujur, bisa adil, ya, bisa memuaskan rakyat yang dipimpinnya dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar hidupnya. Apalagi nih, kalau kita bicara halal haram, Masya Allah. Ya, Pak Haikal, ini tanggung jawabnya lebih besar daripada Menteri Haji. Sebab diterima enggaknya umroh dan haji kita itu tergantung makanan yang masuk ke tubuh kan, Bea? Ya Nah, dong. Apa namanya? Atib mat'amaka takun mustajab doa. Ya, perbaiki kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu, artinya yang halal dan thayyib, maka kamu pasti akan diijabah doanya. Ya, jadi syarat diterima haji, syarat diterima ibadah itu kan makanan kita harus halal. Nah, disinilah menurut saya luar biasa. Saya ingin berikan apresiasi buat MKI, ya Babe Aikal, ya ini tolong jagain masalah halal ini dan sedikit aja kemarin apa namanya saya mau nagih sedikit lah, nagih apa namanya yang kemarin katanya mau diundang itu, iya gitu aja deh, ya deh, ya siap, makasih Be ya, siap. alafu izin eh saya mau jalan sama Kinono, tapi insya Allah nanti saya ikutin di perjalanan selebihnya. Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Oh, Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Siap. Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap, siap Ustaz Fahmi, siap, siap. Segera. Ustaz Fahmi, Afwan, posisi masih di Malaysia. Insya Oh, Allah besok ketemu BM. Kita bikin itu Ustaz Fahmi, apa tuh? ASEAN Halal Council Hmm, agar kita lebih wibawa di dunia internasional. betul. Eh, saya mulai dari yang kecil. Setelah ibda bin Nafsik, memulai dari diri sendiri yaitu di Indonesia. Saya buka dengan Malaysia dulu. Ntar saya setelah Al-Fakir buka dengan Malaysia, kemudian dalam tahun ini juga Thailand, Vietnam,
itu akan bergabung, Filipina akan bergabung dengan kita, ASEAN Halal Council. Dan setelah itu akan terus membesar sampai sekarang Australia pun sudah mendaftar. Hmm. Begini muridmu bergerak, Ustadz. Masya Allah, saya Ya, dari dulu muridnya Ustadz Fahmi Salim. Allah. Allahu Akbar. Di Miumi beliau ketua saya sekjen ya dulu. Dan di mana-mana saya terus mengikuti Ustadz Fahmi, Masya Allah. Saya ke rumah Ustadz Fahmi, tapi rumahnya tidak mencerminkan seorang yang sangat besar namanya. Dengan Astagfirullah. asli Betawi di sudut, di pojok, Masya Allah rumahnya Masih indah masih sekali. ingat makan sate sama itu ya? Pempek ya? Ajib, Masya Allah, Masya Allah. Nah kita berkunjung lagi Ustadz. Ya, ini insya Allah. Izin, terima kasih Foto lu, foto semuanya. Kim salam, sama Baik. Ustadz Nur Kim, sama Kiai Nur Kim Oke. salam. Amin. Barakallahu fiik. Hari Syukran. Kamis saya baru Assalamualaikum. pulang. Ntar hari Kamis Siap, saya siap, siap. hubungi. Hari Nanti Kamis jemput, sore baru nanti pulang ke Indonesia ketemu insya deh Allah. pulang di Malaysia, insya Allah. Baik. Ya. Amin ya Di Rabbal Amanillah Ustaz Fahmi yang mau berangkat ke Pekanbaru ya Insya Allah ini bagus. alamin. Alhamdulillah Ustaz Imam kita sama-sama membahas tentang keluarga ya Masya Allah keluarga menjadi pondasi tentang masyarakat atau negara bahkan ya Mbak Be ya. Nah ini Betul, betul. bagaimana gimana Be? Iya, saya menguatkan apa yang Ustadz Ustadz Imam Al-Marghani yang tadi sampaikan. Kan nation itu, negara itu dibentuk dari sekumpulan keluarga, bukan individu, betul sekali. Betul Betul. sekali. Jadi sekumpulan keluarga, 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 keluarga. Yang tidak ada keluarga, sebentar lagi hilang, sebentar lagi musnah. Apa contohnya? Singapura. Apa contohnya? Jepang. Apa contohnya lagi? Belanda. Itu tiga negara yang tidak ada keluarga. Mereka maunya nggak mau berpunya anak dengan sengaja. Maka kan kita tahu di dalam tulisan banyak tulisan bahwa Singapura bangsa yang musnah. Di Swiss saja, Swiss itu ketika orang menikah itu dibayar oleh negara. Ketika punya anak dapat lagi biaya gitu. Di Singapura ketika punya anak tuh dibayarin sama negara. Artinya apa yang Ustadz Imam sampaikan betul banget gitu loh. Saya sangat mendukung, sangat menguatkan saya menguatkan saja. Tanpa ada anak ya nggak berlanjut kehidupan nggak berlanjut. Karena apa? Karena dia akan tua, tua, tua dan mati. Ini kita bicara soal umum ya, bukan yang apa namanya lain lagi khusus kalau orang yang memang belum diberi anak atau tidak bisa punya anak beda lagi ya. Jadi kalau kita perhatikan, contohnya di mana yang paling akan cepat hilang itu Jepang. Jepang sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, di mana anak-anak muda di Jepang tuh nggak mau punya anak gitu loh. Karena nggak mau punya anak, akhirnya musnahlah bangsa itu. Di desa-desa sudah tidak dihuni orang, rumah, mobil dibiarkan berlumut, berdebu sampai hangus, sampai hancur. Karena pemerintah Jepang pun nggak bisa lagi mengatur bagaimana ceritanya, kok bisa jadi kayak begini gitu. Di Belanda, di sebagian Eropa juga demikian, karena dia nggak mau repot, katanya biayanya tinggi ngurus anak gitu, sehingga dia nggak mau punya anak karena soal harta, karena soal biaya. Akhirnya musnahlah bangsa itu. Ya, padahal jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, gitu kan ya. Jadi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Inilah yang terjadi di belahan dunia. Dan yang paling rajin punya anaknya itu ya bangsa Asia, terutama Indonesia, India, Cina. Nah, itu dengan angka kalau saya tidak salah fertility rate-nya itu sampai 7,8 gitu Indonesia ya. Afrika. Afrika paling tinggi 7,8 sampai 8 gitu. Sementara Indonesia masih 4 ya, masih berlanjut dan negara seperti yang tadi saya sebutkan itu fertility rate-nya itu 0, sementara persyaratan sebuah bangsa eksis, sebuah negara eksis itu 2,1 atau 2,2 kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi, sahabat sekalian, saya dalam hal ini menguatkan saja apa yang Ustadz sampaikan. Betul, betul sekali. Baru nanti bagaimana prosesnya, bagaimana keluarga indahnya, nah itu kita bicarakan di kesempatan lain.
Cuman ini sangat betul apa yang Ustaz kami sampaikan tadi, bagian dari itu akhir harus disebut keluarga. Benar. Kenapa ya Dr. Mahathir Muhammad, ya, Dr. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, itu mengatakan keluarga, 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 keluarga. Memang begitu pendekatannya. Saya sedang menulis skripsi, Ustadz. Ya, bukan tesis, bukan disertasi, tapi saya sedang menulis skripsi. Jadi ntar di bulan November, insya Allah sudah konfirmasi ya di Asyafiyah, profesor di wisuda sarjana. Allah Akbar. Masya Allah. itu itu apa Asyafiyah menarik sekali itu. Ustadz siap-siap ya sebagai sebagai ini apa namanya salah satu murid yang diundang untuk berbicara di depan ya. Kita panggil profesor, tapi profesor yang di wisuda sarjana, sarjana hukum Ustadz. Saya lagi nyusun saja. Masya Allah. Saya lagi nyusun skripsi yang hari ini pun saya bawa apa namanya ke Malaysia. Yang saya susun adalah ternyata kesesuaian antara Piagam Madinah, suasana yang ada di Piagam Madinah dengan suasana yang ada di Piagam Jakarta, gitu. Kemudian saya menyesuaikan pasal-pasal yang ada di Piagam Madinah dan pasal-pasal yang ada di pembukaan UUD dan Pancasila. Saya sesuaikan semuanya ternyata tidak satupun butir-butir antara Pancasila berbeda dengan butir-butir yang ada di Piagam Madinah. Dan kebalikannya. Subhanallah. Ada apa gitu. Sehingga saya coba-coba mikirkan gitu ya. Ada nggak negara lain yang punya peraturan negara sama plak-plak-plak sesuai dengan Piagam Madinah saya bilang. Saya rasa nggak ada ya. Karena negara lain banyak kerajaan Ustaz ya. Saudi Arabia kan kerajaan gitu. Jordan juga ya monarki absolut. Yang lain-lain juga seperti itu. Begitu masuk ke Indonesia, kok musyawarah ya gitu. Kok keren ya gitu loh. Begitu masuk Indonesia disamakan semuanya dalam hukum. Kok sama ya dengan Piagam Madinah ya? Nah, itu saya lagi susun apa hubungannya? Hubungannya adalah negara kita dibangun oleh founding father kekeluargaan. Asasnya juga kekeluargaan gitu loh. Semua disusun dengan basis kekeluargaan. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang antum sampaikan Ustadz dan Ustadz kami sampaikan. eh Sampai saya memikir akhirnya keluarga halal kayaknya nih. Ada keluarga yang haram kan. Yang nggak nikah, keluarga haram. Jadi penuh inspirasi hari ini. Insya Allah sangat penuh inspirasi pagi ini. Nah, demikian mungkin sebagai penguat dari saya, banyak pertanyaan. Silahkan saya kembalikan ke Ustaz Khalis. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Kita saatnya untuk berbagi rahmat ya. Silakan jamaah yang ingin sharing, mumpung ada Bapak juga ada Ustadz Imam. Bahkan nih, Alhamdulillah juga Tuan Guru Separuh Fajar juga beliau ada juga di grup. Dan Ustadz Dodi yang sedang sakit pun masih terus memantau sebagai jamaah, Masya Allah ya. Masya Kita Allah, doakan kita cinta guru kita, MKI semua insya Allah ini. Ada kita waktunya doakan akan guru-guru membesar kita. insya Allah. Wabil khusus Ustaz Dodi, Allah segera angkat penyakitnya dan Allah sehatkan ya. Doanya, mohon doa dari semuanya jemaah. Amin ya Allah. Sehat, satu sehat, sehat, Amin sehat, ya rabbal alamin. Amin. sehat. Tuan Guru barangkali ingin sharing juga Tuan Guru sudah terhubung. Nampaknya masih dalam di perjalanan barangkali ya. Baik jemaah silakan yang ingin sharing atau bertanya nih tentang bagaimana eh, tadi tentang fondasi keluarga yang tentu kita berharap sebagaimana visi-misi dari MK ini adalah masuk surga sekeluarga dan tentu keluarga besar tidak hanya keluarga anak keturunan biologis ya, keluarga dalam artian juga tadi karena kita sama-sama keluarga dalam hadis ini walaupun berbeda apa namanya tapi tetap sama dalam satu keluarga sesungguhnya hakikatnya ya. Kita adalah Nah, disatukan insya karena iman dan Allah. Islam. Tambahan lagi kalau belum ada yang bertanya, yang tadi Ustaz Imam sampaikan,
pasangan suami, istri, anak gitu ya. Namun ada yang single parent katanya gitu ya. Ada yang suami saja dan anak-anaknya dia tidak mau menikah lagi. Ada juga istri, ibu dan anak-anak nggak ada suami dan dia juga nggak mau menikah lagi. Dia dibuat pengecualian karena memang awalnya berkeluarga. Bukan berarti dia tidak lagi dianggap sebagai keluarga. Ini sebuah pengecualian. Tapi saran saya, jangan sampai berniat, beriktikad, beriltizam, berkuat-kuatan hati bahwa saya tidak akan menikah lagi. Jangan, jangan, jangan begitu. Kalau sekarang belum datang jodohnya, ya biarin aja. Satu saat mungkin datang gitu. Tapi saya umurnya udah umur 60 tahun. Ah, umur 65 banyak yang nikah. Tapi saya udah 70 tahun. Umur 70 tahun banyak yang masih nikah gitu kan. Jadi jangan jangan mematikan sunatullahnya, jangan mematikan fitrahnya. Sekarang janda, nggak apa-apa. Satu saat mungkin Allah kirimkan yang sepadan, yang seumuran, sebagai sebagai teman gitu loh, sebagai teman gandengan yang dua-dua kakinya udah mulai peot gitu kan. Teman gandengan ketika kakinya sudah mulai nggak enak, teman berdiri ketika dari duduk mulai diri. Jadi jangan matikan fungsi itu gitu loh. Sekarang gimana? Sekarang belum ada, nggak akan gue nikah lagi, nggak boleh juga demikian. Jangan melawan sunatullahnya gitu ya. Itu saran saya bagi yang janda atau yang duda gitu ya. Bagi yang janda, begini aja doanya, kirimkan duda yang baik, terbaik ya Allah. Bagi yang kalau mau ya yang mau pejaka juga boleh. Kan ada tuh lagi viral tuh seorang nenek 68 tahun menikah dengan seorang pemuda umur 25 tahun. Tuh mereka hidup bahagia aja tuh, jalan-jalan kemana-mana gitu. Begitu juga yang kebalikannya. Kakek saya ya di usianya yang ke 70 hampir 80 ya, menikah lagi gitu, dan punya anak 6 juga ya. Masya Allah. Nanti nikahnya difasilitasi oleh MKI ya, setuju, setuju, setuju. Setuju ya. Kalau sekarang ada hitan masal, Be, hitan yang biasa kita Oh iya kenal, betul berarti sekali. nanti ada nikah masal juga ya, Be ya? Ya betul sekali, betul sekali. Saya sangat mensupport, menyediakan, memfasilitasi insya Allah. eh Katanya ada yang belum kumpul ya, kita saweran sama-sama insya Allah. Baik. Kalau ada sebuah fenomena nih, mungkin Ustadz Imam juga Babe Haikal yang bisa merespon tentang hampir di fenomena di perkotaan ini menunda menikah gitu Ustadz. Ini apa nih yang mungkin inspirasinya biar apakah memang cepat menikah itu lebih baik atau bagaimana? Apa tergantung situasi? Bukan, masalahnya adalah kalau umpamanya ketauhidannya mantep gitu ya, dia yakin gitu ya bahwa emang Allah mau ngasih rezeki tunggu tunggu keluarga kan enggak gitu kan. Emang Allah mau ngasih rezeki tunggu kawin dulu kan enggak gitu kan. Allah dengan maha luas kan kita kan belum punya ini, belum punya ini. Justru nikah itu kan pembuka. Menunda pernikahan kalau ketika sudah ada waktunya, sudah ada pasangannya, cuman karena alasan harta, itu sangat dicela. Ya, ketika Rasulullah melihat seorang anak muda, saya lupa namanya, kalau nggak salah kulit hitam bernama Jabir itu. Kamu kok belum nikah? Digituin mana? Digituin sama Nabi gitu kan. Siapa yang mau sama saya gitu kan. Nabi sampai ngurusin, sampai sahabat siapa yang punya, dia cuma punya cincin kawin dari besi, nggak ada masalah. Ya, itulah orang-orang yang kalau saya bilang dia mendikte Allah, ya, kurang bertauhid yang baik sehingga dia berkata, kalau sekarang belum ada rezekinya, nanti kalau udah ada rezekinya. Nggak bisa begitu cara berpikirnya. Hmm. Salah dan kebalik. Intinya adalah Allah nggak pernah kecepatan, Allah nggak pernah terlambat, Allah selalu tepat waktu. Gitu aja. Sementara kita ikuti aja sunatullah, ikuti aja sunnah Rasulullah SAW. Eh, Ketika kita mendapatkan pasangan yang mengerti akan situasi kita, ya nggak ada masalah. Ketika pasangan itu menuntut harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, ya itulah tanda dari Allah bahwa dia bukan pasangan yang baik gitu. Boleh nikahin gue, tapi kasih rumah dulu. Nah, nggak begitu. Ini tanda-tanda yang begitu ya jangan dideketin lah. Boleh nikahin gue, tapi gue kasih mobil gue dulu. Boleh nikahin gue, asal sepatu dari kulit rusa kan zaman dulu ada tuh sepatu kulit rusa.
Masya Yang Allah. demikian itu memang udah tanda-tanda gitu, tanda-tanda ya. Berbekalah dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, kalau umpamanya mendapatkan yang bertakwa itu ya suasananya indah, keluarganya indah, ketakwaannya kuat, kelihatan semuanya semua jangan ditolak. Jangan ditolak. Ya, Allah Subhanahu wa taala mampu memberi rezeki, Allah mampu mengkayakan kok. Jangan ditolak. Jadi fenomena menunda nikah itu betul-betul membuat 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 akhirnya mengurangi keturunan gitu loh. Mengurangi keturunan. Saya kan gini-gini anak ini kan 5 gitu kan. Ya. Cuman satu dua Allah panggil, 3 nggak jadi, 4 jadi, 5 jadi gitu kan. Ya. Pengen bisa lagi. Pengen dapat lagi gitu kan. Ya usaha aja lah gitu. Masya Allah. Pengen lah. Ustaz Imam Betul. gimana? Mungkin ada Iya betul, tambahan saya lagi. setuju dengan Babe Haikal, Masya Allah. Dalam surat An-Nur ayat 32, Allah sendiri sudah menjanjikan kepada mereka yang menikah, bahkan kalau status mereka sedang fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Bahkan Rasulullah tadi yang diceritakan oleh Babe, mengizinkan mereka yang nggak punya apa-apa itu untuk nikah gitu. Suruh nyari cincin dari besi, bahkan nggak punya, tetap suruh nikah gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya sahabat tersebut itu nikah dengan mahar ma'aka minal Quran, hafalan Quranmu. Udah punya hafalan berapa? Akhirnya sahabat tersebut punya hafalan, akhirnya dikawinkan oleh Rasulullah dengan wanita yang cocok untuknya. Ini, jadi tidak ada alasan gara-gara ingin menyiapkan masa depan, rumah, harta. Padahal dia udah, yang tadi hubbus syahwatnya itu udah memuncak gitu kan. Tidak ada. Ada hadis menguatkan hal tersebut, 3 golongan yang akan dikuatkan oleh Allah dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wajib untuk menolongnya. Di antara 3 golongan tersebut, an-nakihul ladzi yuridul afaf. Orang yang mau menikah yang tujuannya lillahi ta'ala untuk menyalurkan hubbus syahwatnya di jalur yang benar dan ingin iffah atau afaf, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, tadi kemarin sore datang kepada saya seorang pemuda Azhari juga, tamatan dari Azhar, hafiz Quran, kemudian sudah mapan gitu saya lihat, umurnya 31 tahun, konsultasi dengan saya, Ustadz, saya belum berani menikah karena ini harus nyiapin ini. Langsung saya keluarkan ayat tersebut dan hadis tersebut, ya, bahwa sesungguhnya tidak semata-mata kita memang memikirkan masa depan, menyiapkan yang terbaik agar kita betul-betul siap saat nanti berkeluarga, itu bagus. Akan tetapi jika kemudian hal tersebut mengurangi ketauhidan tadi kita kepada Allah, sebagaimana Babi tadi sampaikan, ini harus direm, harus dicegah. Jangan sampai keinginan kita dalam menyiapkan dunia itu lebih besar daripada keinginan kita untuk menjaga iffah atau afaf pada diri kita tersebut. Saya teringat perkataan Sayyidina Ibnu Mas'ud, ya, Abdullah Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata begini, laulam yabqa min ajali illa asyarata ayyam. Kalau hidupku tinggal 10 hari, ya, wa a'lamu anni amutu fi akhiriha, setelah 10 hari tadi saya mati gitu kan. Ya, wali taulun nikah, dan saya masih punya kemampuan untuk menikah di dalam 10 hari tersebut, la tazawwajtu, maka saya pastikan saya akan menikah. Wah, Maka keren. pada itu nanti, karena khawatir fitnah tadi, Bapak. Masya Allah, luar biasa. Dan Rasulullah pernah itu kejadian di masa Nabi juga, ada orang yang merasa bahwa berkeluarga, punya anak, menikah itu mengganggu aktivitas ibadah. Akhirnya dia memilih nggak mau menikah gitu kan. Hal tersebut sampai beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah panggil orang-orang tersebut, kemudian marah kepada mereka dan mengatakan, ini sesungguhnya saya ini yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah daripada kalian. Dan kalian tahu bahwa saya menikah
Saya berpuasa, kadang nggak berpuasa, ya, dan saya mempergauli istri-istri saya, begitu kan. An-nikah sunnati, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa nikah adalah sunnahku. Kalau tadi kita bilang pernikahan berkeluarga sunnah min sunanil ilah, sunnah ilahiyah, maka pernikahan dan berkeluarga itu adalah sunnatul anbiya wal mursalin juga, gitu. Sunnatul anbiya wal mursalin juga. Jadi ketika orang mungkin dari segi syahwat sudah tidak punya, ya, nggak bersyahwat, kan ada masa-masa orang sudah nggak bersyahwat, laki lihat perempuan udah nggak bersyahwat, perempuan dan nggak bersyahwat. Akan tetapi ketika tadi kita tetap memilih untuk menikah bersama-sama berpasangan, ya, karena pasangan kita udah nggak ada, ya. Kadang sebagian orang berpikir saya nggak mau menikah lagi karena saya pengen tetap bersama pasangan saya nanti di dunia dan di akhirat. Udah satu hati, satu kata, hidup semati, ya. Ya, saya menghargai pendapat tersebut, akan tetapi menguatkan tadi apa yang Bapak Haikal sampaikan itu tidak bisa disarankan untuk tetap memiliki pasangan. Sebagaimana tadi Sayyidina Ibnu Mas'ud mengatakan hal tersebut, dan Rasulullah pun melarang. Ada salah satu sahabat izin, ya Rasulullah, ala aftasi. Boleh nggak saya itu aftasi? Aftasi itu memotong syahwat sehingga tidak memiliki keinginan untuk berpasangan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW marah dan melarang dan mengatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami orang yang betul-betul mau memutus, ya, memotong keinginan untuk berpasangan tersebut. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Bahasa yang lainnya hadir di kebiri. sini, ya, Bahasa yang lainnya hadir di kebiri. sini, yang belum menikah segera dipertemukan jodohnya, ya, yang sudah Allah uji dengan kehilangan pasangannya untuk disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jodoh, yang lain nggak ada masalah di dunia. Nanti di akhirat akan ketemu lagi, Ibu. Bapak akan ketemu lagi, ya, insya Allah, karena orang-orang yang soleh satu sama lain ayatnya ada nanti. Ya, alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jangan khawatir. Nanti Iya. di akhirat nanti dipertemukan kembali Lagi insya duduk Allah. Dan Ustaz. inilah target Hum kita wa azwajuhum fi dhilalil araiki muttaqiun. Mereka duduk betul. Masya Allah. Nah, Waswatnya duduk di dipan gitu ya. Masya betul betul. Allah. Insya Ya, Allah. Rabb, ya Rabb. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut Ya, insya Allah. Amin amin Ustaz, ya Rabbal alamin. ini di Malaysia sudah 7.30. Monggo. Ya, udah 7.30, udah waktunya prepare. Hmm. Ada acara di pagi ini, insya Allah, izin. Baik. Ya, Ya, saya mudah-mudahan Allah mudahkan. jazakumullah khairan, Baik. Babe. Selamat Silakan. bertugas, Babe. Masya Allah, Mari Ustaz Fahmi, doakum Ustaz. Selamat bertugas. Insya Allah, seminggu Sukses depan, selalu, minggu sehat depan kita buat selalu, pertemuan. Ya, Insya Allah, berkah pertemuan. mudah-mudahan selalu. ketemu sama Datuk Sri Anwar. Mudah-mudahan Allah, Allah jaga. Rabu. Salam. Mohon doanya juga hari Kamis saya diundang bicara di Parlemen Malaysia, di DPR Oh, Malaysia. insya Allah. Siap. Soal Oh, halal, soal halal. Barakallahu fiik. Sehat-sehat Amin, Amin. amin ya Allah. semuanya. Amin. Fi amanillah Yuk. juga Ustaz Fahmi. Masya Allah. Izin live, izin live. Baik. Biar Ini Ustaz Imam, baik Ustaz nih. Imam, fadal Ustaz Imam. Baik. Fadal, Babe. Ada yang udah resen, Bu Dewi Selihati, dan juga di chat saya bacakan juga ada yang bertanya lebih awal, ya. Saya bacakan dulu yang di chat. Ini Al-Afun nih Babe sama asatidnya Ustaz Imam juga, mungkin ya Ustaz yang lain juga bisa komentari tentang strategi kurikulum pendidikan keluarga yang bisa diterapkan orang tua untuk membentengi anak dari paparan konten negatif di internet nih. Apa nih, ada tip apa atau mungkin cara apa Ustaz mungkin untuk bisa menghadang pengaruh negatif internet ini untuk anak-anak kita. Masya Allah. Di sini ada guru kita, Dr. Fahmi Salim, mungkin nanti bisa menambahkan, ya. Dan kita semuanya mengalami ujian ini. Ya, saya seorang ayah, seorang suami juga, anak saya sudah 5 juga seperti Babe tadi. Kadang ketika melihat anak-anak kita main handphone, kadang kelewatan karena kita nggak bisa 24 jam bersamai mereka. Kita sedih, hati kita menangis, merintih seperti itu. Ya, sesuai dengan pengalaman yang saya alami, saya dan istri. Ya, intinya ada 2. Ya, yang pertama sabar dan syukur, ya kan.
Memang dunia ini udah berubah. Masa kecil anak-anak kita sekarang beda dengan masa kecil kita dulu. Kita dulu tidak ada gadget, tidak ada handphone, TV pun masih jarang, ya kan. Di satu kampung dulu itu saya ingat, satu kampung tuh yang punya TV itu cuma satu orang. Itu pun disetel di jam-jam tertentu. Kita kalau mau pengen lihat TV itu harus pergi ke rumah tersebut, ramai itu satu kampung kumpul di situ. Kemudian ketika udah dimatiin, udah kita nggak ada protes sama sekali. Siangnya setelah sekolah kita main layangan, main kelereng dan lain sebagainya. Sekarang dunia sudah berubah. Tempat main anak-anak adalah handphone. Nggak bisa dihindari hal tersebut. Ya, kita berusaha sekuat mungkin mereka tidak kita belikan handphone, pakailah handphone kita. Ya, kemudian ketika ternyata teman-temannya main di rumahnya atau dia main di rumah teman-temannya, melihat teman-temannya pegang handphone, kita melihat dia minjem handphone, kita merasa sedih dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kita sabar menghadapi ujian ini dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya di balik ujian tersebut ada nikmat gitu kan. Kenapa sabar dan syukur? Ya, sabar ya ini kalau nggak kita hadapi dengan sabar kita akan lebih bermasalah lagi. Kita syukur di balik itu kita terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah ujian. Handphone ini adalah ujian ya. Yang kedua adalah tetap memberikan perhatian. Ya. Tidak cuek. Apapun yang dimainkan oleh anak-anak kita melalui handphone tersebut, jangan sampai kita menutup mata. Ya, menanyakan, memperhatikan ketika ternyata dia melihat yang tidak baik, ya disitulah bentuk syukur yang tadi saya sampaikan, itulah momen kita memberikan edukasi. Ini baik, kita boleh melihat. Ini nggak baik, kita nggak boleh melanjutkan. Ya kan? Namanya juga anak-anak, yang paling dia sukai adalah sesuatu yang membuat mereka happy. Nggak peduli lagi mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi disitulah tempat kemudian kita memberikan edukasi, memberikan nasihat, dan memberikan pemahaman kepada mereka. Seperti itu. Ini dua hal yang saya kira harus selalu dimiliki oleh setiap orang tua. Tidak melarang full anaknya memiliki handphone, karena mereka akan berontak dan saya khawatir ketika tempat main mereka, sebagaimana kita dulu kecil bermain kalau dilarang ini, yaitu tempat main mereka sekarang itu di handphone tersebut. Ya, kalau kita kekang, kita tutup total akses mereka untuk bermain tersebut, mereka akan berontak luar biasa. Secara lahir sepertinya mereka ya takut dengan kita, seakan-akan mereka kalau udah nggak main kita senang, tapi di hati mereka berontak dan kita khawatir itu dilampiaskan. Kemudian nanti ketika jauh dari kita, mereka merajalela luar biasa dan ini lebih mengerikan sekali. Intinya perhatian tidak boleh berhenti. Ya, harus tetap didampingi, ya, didampingi. Minimal menanyakan tadi apa yang dimainkan, tadi nonton apa, lihat apa, itu harus selalu ditanyakan kepada anak-anak kita. Ya, monggo yang lainnya ketika jika ada tambahan dan seterusnya. Ustadz Bu, Fahmi. Ustadz Fahmi sudah live juga karena beliau lagi perjalanan ke bandara ya. Bu Dewi sudah silakan. Silakan Bu Dewi Solihati yang Assalamualaikum Ustadz Holis dan semuanya. Waalaikumsalam, Maafkan nih, Ustaz. saya baru bisa gabung lagi, udah berbulan-bulan tidak ya. Ini kebetulan yang tadi materi yang Babe Haikal utarakan tuh pas sekali dengan saya gitu ya Ustadz. Saya single parent sejak anak 5 tahun gitu. Dan saya tidak memilih untuk menikah lagi gitu kan. Sampai sekarang usia saya udah 60 tahun. Nah, betul sekali saya bekerja gitu kan. Saya apa ya, mengambil keputusan untuk tidak menikah lagi ya. Meskipun ya ada yang melamar itu saya tidak menikah lagi, alasannya kemarin tuh waktu itu anak masih kecil, saya bekerja di luar. Nah terus ketika saya pulang anak sudah menikah dan suaminya meninggal, saya mengambil alih cucu-cucu saya yang masih balita gitu, 3 dan 2 3 dan baru lahir gitu kan. Jadi saya berazam untuk membesarkan
cucu saya, merawat anak saya yang sakit, keluar masuk rumah sakit. Dan ketika kemarin, ketika usia saya 55 tahun, ada yang melamar lagi, saya menolak lagi. Karena berbarengan itu ibu saya juga sakit gitu. Jadi saya harus merawat ibu, anak, dan cucu gitu. Jadi untuk bayangan untuk menikah lagi lah, harus beradaptasi lagi dengan suami dan keluarganya. Pikiran saya udah kayaknya ribet banget gitu loh. Takut saya berdosa kepada suami, berdosa kepada ibu juga karena tidak bisa antar-antar ke rumah sakit. Kebetulan ibu saya kan beberapa kali ke rumah sakit jantung. Nah, apakah kan tadi kata apa Babe berdosa ya kalau itu memutuskan gitu ya ini dari Allah gitu. Nah, apa saya itu juga berdosa kalau saya seperti itu karena eh, ya itulah saya takut saya tidak bisa menjadi istri yang baik gitu ya, durhaka sama suami gitu. Tapi saya juga di samping lain saya juga tidak mau menjadi anak durhaka, tidak bisa merawat ibu saya, dan saya tidak mau cucu-cucu saya nantinya menjadi apa ya, manusia-manusia yang tidak apa ya sukses. Saya ingin ya seperti itulah, saya ingin menjadi eh, istilahnya saya tuh tulang punggung mereka gitu. Nah, itu bagaimana? Kalau seperti itu, apakah saya berdosa itu? Kalau saya Iya, emang tidak mau menikah lagi, baik, mohon ininya. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam. Waalaikumsalam Nah, ini warahmatullahi bagaimana wabarakatuh. nih Salimam nih? Kalau Ya, pilihannya seperti Ibu apa? izin, dalam Islam pernikahan hukum asalnya adalah sunnah. Ya. Hukum asal menikah adalah sunnah. Kemudian hukum tersebut berubah sesuai dengan keadaan. Oh, Ada baik. berubah menjadi wajib, ada berubah menjadi wajib. Kalau dalam fikih Islam kita lihat kapan nikah itu kemudian menjadi wajib, ketika dia tidak menikah, dia akan berzina. Iya, iya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk menikah dan memberikan nafkah kepada istrinya, maka wajib bagi dia untuk menikah. Ah, iya, Ya, baik. itu yang pertama. Yang kedua, sunnah seperti normal biasa, normalnya memang sunnah. Ya. Baik. Kemudian kadang hukum itu berubah menjadi haram, mohon maaf, menjadi haram, menjadi makruh juga, gitu kan. Iya, Menjadi baik. mubah juga, hukum itu ada 5, gitu kan. Ya, wajib seperti tadi, sunnah itu memang hukum asalnya, ya. Haram itu seperti ini. Ketika dia yakin akan menikah, dia tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Dia yakin itu. Dan Iya, dia akan menzolimi pasangannya. iya, baik. Nah, dalam keadaan tersebut fungsi nikahnya itu sudah hilang gitu kan. Oh, iya, Orang baik, yang sudah baik. tahu dirinya akan melakukan akan seperti itu kok kemudian memaksa untuk menikah, maka dia telah melakukan hal yang benar. Oh, iya, Adapun baik, baik. perkataan Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud yang tadi mengatakan kalau umurku 10 hari tersisa, di akhir 10 hari saya akan mati, maka saya akan menikah. Tadi beliau mengatakan makhofatal fitnah, takut fitnah. Dan beliau mengatakan taulud nikah, memiliki keinginan untuk nikah. Jadi keinginan untuk nikah itu masih punya syahwat, masih pengen memiliki pasangan untuk diajak hidup bersama dan lain sebagainya. Ya. Nah, Baik. tadi yang kita sampaikan untuk tetap menjadikan menikah berpasangan itu adalah hal atau BI atau normal yang pertama itu harus dipegang, itu memang asalnya begitu Ibu, begitu. Oh, iya, baik, baik. Asalnya begitu. Jadi secara normal yang pertama sebagaimana hukum nikah awal adalah sunnah, ya kan? Maka itu Iya. tidak boleh dihilangkan dan kita tidak boleh berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. Nah, kemudian di tengah jalan ada namanya masoleh dan mafasid. Ada maslahat, ada mafsadat. Yang mengetahui maslahat dan mafsadat itu ya tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, dan kita yang menjalani hal tersebut gitu kan. Tapi tetap tidak Iya, boleh benar. menghilangkan keinginan total untuk tidak berpasangan, itu tidak diperkenankan. Kemudian di tengah Oh, jalan iya. ibu memikirkan maslahatnya, oh sebaiknya saya belum menikah. Mafsadatnya kalau saya begini, itu ditimbang-timbang ya kan. Ketika nanti mafasidnya sudah tidak ada, masoleh aja yang ada, nah disitulah mudah-mudahan Allah
memudahkan. Ya, kalau saya lihat dari pertanyaan Ibu tadi, di sana ada masoleh yang menjadi faktor kenapa masih bertahan menjadi single parent tadi. Ya, nah mudah-mudahan Iya, masoleh-masoleh betul. tersebut ya tidak menjadikan kita berdosa karena Allah tidak memaksa. Yang dilarang oleh Rasulullah tadi yang saya ceritakan, ada orang sahabat ala aftasi ya Rasul, bolehkah saya memutus ikhtisar itu, memutus tali syahwat, diputus itu kan, sehingga nggak ini lagi Oh iya, baik, baik. dari Rasulullah SAW. Dan yang Oh, iya, menganggap baik. bahwa pernikahan berkeluarga itu mengganggu ibadah itu juga dilarang oleh Rasulullah. Tabatul, Rasulullah Islam melarang namanya tabatul. Ya, menganggap bahwa menikah berkeluarga itu adalah mengganggu ibadah. Justru kita sampaikan bahwa menikah berkeluarga itu ibadah yang Masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Apa yang Ibu sampaikan tadi ketika Ibu melihat ada pahala yang sudah begitu besar, mengurusi anak, mengurusi cucu, mengurusi orang tua yang masih hidup tadi, kemudian saat keinginan untuk menikah belum ada, kemudian ada mafasid atau hal-hal yang bisa membahayakan ketika ibu menikah dan lain sebagainya, maka disitulah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan jalan yang terbaik untuk ibu. Ya demikian. Ya Allah, ya Rob. Masya Ya Allah. Allah, ya Rob. Terima kasih banyak, Jazakallahu khairan, Ustadz, atas itunya apa ya masukannya Pencerahannya banyak. ya. Ya, iya pencerahannya. Jadi tenang. Tadi saya kaget, ya Allah, mau berdosa. Aduh, ya Allah, bagaimana? Masya Allah. Karena kebetulan Ustadz cucu saya kan yatim juga kan. Jadi eh, ya dari kecil saya rawat. Iya. Dan ibu saya juga udah single parent juga udah meninggal Iya. ayah saya. Jadi saya bimbang gitu ya. Kalau saya menikah bagaimana nih saya gitu jadi seperti Iya. itu. Pahala menikahnya bisa Banyak digantikan dengan jazakallahu pahala-pahala yang lain khairan. ya, insya Allah ya, Sad ya. Ya. Tapi kenapa Amin, amin ya sebut? Allah ya Rob. Amin Iya, jazakallahu iya. khairan. Silakan ya. Ya, Iya, ada yang lain? bagaimana? Satu lagi, pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Oh, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, silakan ya terakhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya simpel. Kalau seumpama menikahnya itu dilarang oleh ibu kandung, gimana Ustadz hukumnya? Itu aja. Ya, Masya Allah. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang berhak melarang seseorang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak seorang ibu, tidak seorang ayah. Ya, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan, wahai kalian para bapak, jangan melarang anak kalian atau perempuan-perempuan kalian untuk nikah atau dinikahi oleh orang yang sudah datang untuk melamarnya. Tidak boleh, gitu kan. Dan tidak ada boleh kita melakukan ketaatan terhadap makhluk manapun dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Gitu. Tidak seorang ibu, tidak seorang ayah, tidak seorang raja, tidak ada. Tidak bisa kita taati. Ya. Maka kalau dia adalah orang tua kita, ibu kita, bapak kita, komunikasi saling memahami, intinya begitu, karena kita tetap diminta untuk berbuat baik, wasohibuhuma fid dunya ma'rufah, dan berbuatlah baik kepada bapak ibumu di dunia ini, wala takullahuma uffi wala tanharhuma, jangan bentak mereka, jangan kasar dengan mereka. Ya, intinya mungkin butuh komunikasi atau orang tua kita melihat kita belum siap, ya kan? Maka butuh sabar. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama sabar, terus komunikasi. Yang kedua, jangan lupa terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk diberikan jalan keluar karena ini berkaitan dengan orang tua kita. Yang ketiga, tetap berbuat baik kepada kedua orang tua kita tersebut. Nah, mentok orang tua masih ngeyel, orang tua masih ngeyel, kita sudah betul-betul harus menikah. Kalau nggak menikah, berzina tadi. Ya kan? Maka dalam hal ini boleh kita laporkan kepada yang bertanggung jawab atau berwajib. Atau dalam hal ini mungkin orang KUA. Ya, kemudian mungkin pengadilan agama. Ya kan? Karena menikah adalah
hak asasi manusia, begitu kan. Ketika ada orang tua yang merebut hak tersebut, sekalipun kita anaknya, maka kita berhak untuk memperoleh hak tersebut, seperti itu. Jadi jangan pula kita yang kebetulan saya dilarang oleh bapak ibu saya, udahlah saya nggak nikah, apain ya kan. Nanti kalau ditanya sama Allah, ya udah itu mak bapak saya ya, boleh tuh, ya boleh menyerah seperti itu. Ya intinya seperti itu. Ya tidak ada ketaatan kepada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah atau dalam melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena ini berkaitan dengan orang tua, maka tetap berbuat baik kepada mereka, komunikasi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dan kuat. Dan insya Allah dengan kekuatan doa Allah akan membukakan pintu hati kedua orang tua kita. Ya, Ya. seperti itu. Barakallahu fiikum. Baik. Syukran Ustaz. Baik. Ini ada pertanyaan Ustaz di chat, saya bacakan dari Ibu Parah. Kalau yang melamar itu suami orang nih gimana Ustaz? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepada kalian adalah orang yang kalian ridhoi agamanya, kalian ridhoi akhlaknya. Maksudnya akhlaknya baik, agamanya baik, maka fazawwiju, maka nikahkanlah anak perempuan kalian dengan orang tersebut. Wa illa, kalau tidak, takun fitnatun fil ardi, maka terjadi fitnah dan kerusakan di atas muka bumi. Sebetulnya dalam hadis tersebut umum, yang datang tersebut ya ukurannya adalah akhlaknya baik, agamanya baik, ya bisa menjalankan tugas sebagai keluarga atau kepala keluarga, berikan nafkah dengan baik. Itu ukuran pertama dan yang paling utama, ya kan. Kemudian masalah dia bujang atau sudah punya, kalau bujang aman, tidak perlu kita, itu pun tetap perlu hati-hati, tidak hanya sekedar kita sebagai orang tua kadang melihat baik akhlaknya, agamanya baik, tapi ternyata dia malas bekerja gitu kan. Ya kan, kita kan orang tua ini. Ternyata yang datang orang yang sudah punya istri begitu. Pertama tadi tetap kita lihat dari segi agama dan akhlak ya. Yang kedua, karena kita hidup tadi dalam berkeluarga, di antara asas keluarga dalam Islam itu al-ihtiramul mutabadil. Yang tadi belum sempat saya sampaikan. Al-ihtiramul mutabadil, saling menghargai, saling menghormati. Dan di antara asas kebahagiaan sebuah keluarga adalah al-ittisalul fa'al. Al-ittisalul fa'al itu adalah komunikasi yang aktif antara kedua pasangan tersebut. Nah, karena kita udah terikat, ya kita ya, atau mereka udah terikat, contohnya saya sebagai laki-laki udah terikat dengan istri, ketika mau menikah lagi berarti harus ada komunikasi yang baik begitu. Kemudian karena ibu yang didatangi oleh calon tadi dan calon tadi udah terikat oleh wanita lain dan sudah punya istri, maka lelaki tersebut apakah sudah ada ittisal fa'al dengan istrinya tadi, kan? Ihtiram mutabadil dengan istrinya tadi, seperti itu. Nah, ketika hubungan lelaki tersebut sudah ada ittisal fa'al dengan istrinya, sangat baik hubungannya, komunikasinya, saling menghargai, menghormati, dan saling mengizinkan dan membolehkan, maka dan ibu melihat orang ini soleh, baik, kenapa tidak? Begitu. Tapi kalau sebaliknya, laki-laki tersebut tidak punya hubungan baik dengan istrinya, tidak ada ittisal fa'al, tidak ada ihtiram mutabadil, tidak menafkahi istri pertamanya dengan baik, ya kan? Tidak menafkahi anak-anaknya, tidak menjaga keluarganya dengan baik. Kemudian datang mau melamar ibu, ya kan? Nah, makanya ini harus diperhatikan. Jadi dalam Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun yang akan melakukan proses pernikahan itu tidak langsung ketemu di jalan gaspol bungkus, tidak. Islam mengajarkan kita harus pilih-pilih, ya kan? Harus pilih-pilih. Ya, laki-laki melihat seorang wanita yang soleha dalam Islam, yang akhlaknya baik, ya kan? Tidak hanya sekedar melihat kecantikannya atau nasab atau hasab atau kekayaannya. Demikian pula wanita, apalagi wanita ini akan menjadi korban, ya
ya akan selalu menjadi korban, harus lebih berhati-hati lihat calon suaminya begitu kan. Nah, kalau yang datang tadi dia udah menikah, ini yang harus perlu diperhatikan. Tidak hanya sekedar ibu suka sama dia, ya nggak peduli, yang penting dia handsome, gagap, tegap, udahlah. Nggak peduli dia punya suami, punya istri atau tidak, gas langsung. Walaupun memang seorang laki-laki kalau mau menikah lagi, secara fikih Islam itu memang tidak disyaratkan ada izin istri, gitu kan. Akan tetapi kita tadi ihtiram mutabadil, ada hubungan saling menghargai, ittisal fa'al, komunikasi dengan baik. Apalagi kalau kita di Indonesia ada undang-undang yang mengharuskan izin tertulis dari seorang istri. Nah, itu harus kita tanyakan. Karena kalau enggak, justru pernikahan yang terjadi itu tidak membawa maslahat, justru sebaliknya membawa mafsadat. Ya kan? Kita seorang perempuan menjadi korban begitu, maka harus lebih berhati-hati. Walaupun memang halal, ada yang halal yang mesti kita jangan hanya yang penting kan halal kan gitu. Halal tapi menyakitkan gimana kan begitu kan? Ya, kita pengennya halalan thayyiban, halal membawa kepada keberkahan, kebaikan dan maslahat gitu kan. Ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fiikum. Masya Allah, Alhamdulillah, Syukurlah, Jazakallah khairan, Ustaz. Hampir jam 7. Masih banyak nih, waduh. Jadi yang terakhir deh, saya buka lagi. Terakhir, Terakhir ini deh, terakhir. Silo ya. Mau menyikapi terkait bahwa narasi laki-laki adalah pelaku dan wanita adalah korban. Ini salah besar. 75% dari 78 persen perceraian yang ada di Indonesia itu dilakukan oleh perempuan, pihak istri. Jadi kalau ada 385.000 kasus perceraian tahun 2025, datanya bisa di Google ya, 73%-nya itu diajukan oleh pihak istri. Nah, kita mirroring. Kalau itu perceraian, maka bagaimana dengan pernikahan? Gitu ya. Di era feminisme ini, era modern yang mengenal feminisme ini, kesetaraan gender, kesetaraan hak kerja, kesetaraan kehidupan, kesetaraan apapun itu, meningkatkan harkat wanita dari korban menjadi pelaku, gitu ya, Kak Ustadz ya. Jadi saya mencatatkan data dan tidak harus mengkoreksi bahwa perempuan itu saat ini bukan lagi korban, punya hak yang sama untuk bersuara dan mereka juga pelaku, Ustadz. Gitu. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang ikhlas menjadi istri kedua, menjadi istri ketiga, mereka bukan korban, mereka juga mau. Bahkan mereka juga sudah berdiskusi mungkin dengan laki-lakinya, dengan istri pertamanya, bahwa kita akan melakukan pernikahan yang kedua dan ketiga. Mau contoh, ada teman saya sendiri pernah diundang di pengajian sini, Umi Deva Rahman. Dia pelaku, bukan korban, dia pelaku. Dan sampai sekarang beliau menggaungkan narasi poligami itu sehat, bagus, dan beliau pelaku. Demikian Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah, jazakumullah khairan. Ya, terima kasih data yang sudah disampaikan luar biasa. Jadi memang kalau memang dalam Islam itu memang antara hak laki dan perempuan sama. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya sampai akhir. A'addallahu lahum, mereka semua mendapatkan pahala besar, status yang sama selama menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkembangnya zaman, ya kan? Nah, seperti yang tadi antum sampaikan, ya, kalau memang dulu, ya, apalagi di masa jahiliyah dan sebagainya, perempuan itu tidak bernilai, bahkan dihantam oleh para laki-laki. Kemudian Islam memuliakan luar biasa wanita tersebut, mengangkat derajat mereka dengan luar biasa, memberikan hak penuh kepada mereka, ya, memuliakan mereka ketika menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, anak perempuan dan seterusnya, ya. Dalam hal
apa tadi, ketika seorang wanita selalu mengalah tadi, ya kan, jangan sampai kemudian terus-menerus yang tadi saya bilang terugikan begitu kan. Tapi ternyata sekarang sebagaimana data yang tadi kita dengarkan dari Antum, justru sebaliknya, ya kan, wanita memiliki power ya. Ya, memang dalam Islam itu boleh ya seorang wanita menuntut cerai. Dalam Islam boleh datang kepada Rasulullah SAW, orang wanita menceritakan tentang keadaan suaminya, ya Rasulullah, suami saya begini, dan saya nggak bisa seterusnya ikut bersama dia. Dan ya Rasulullah mengizinkan untuk cerai dengan dia, minta cerai dengan dia, dan Rasulullah mengizinkan, dan itu diperbolehkan. Nah, ketika zaman sudah berubah, kemudian kesempatan tersebut dibuat permainan, ya kan, dimainkanlah gitu. Menuntut hak cerai, menuntut ini dan lain sebagainya. Ya, bagi kaum wanita, apalagi dalam hukum-hukum wad'i ya, yang dibuat oleh suatu negara, hak asasi manusia, maka ya, yang membedakan antara al-wazi' ad-dini. Al-wazi' ad-dini itu kesadaran agama ini dan kesadaran adab tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang baik laki dan perempuan yang nikahnya hanya untuk cicip sana, cicip sini gitu kan. Kalau udah nggak seneng, udah beres, cerai aja, minta cerai aja dan lain sebagainya. Baik laki dan perempuan itu. Zawakin, zawakat, zawakin, zawakat. Laki-laki yang sukanya cicip sana, cicip sini, apalagi yang merasa dirinya duitnya banyak, gitu kan. Nikah sana, cerai, ganti lagi, dan lain sebagainya. Demikian pula perempuan, yang merasa nggak cocok, dan lain sebagainya, ganti sana, ganti sini. Ini adalah orang-orang yang dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernikahan itu nggak hanya nyicip-nyicip, gitu kan. Nggak hanya soal sekedar menyalurkan syahwat tadi, tidak. Pernikahan itu betul-betul ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah nisful iman, setengah dari iman. Ya, setengah dari iman. Ada sabar, ada harus mengalah, ada harus bersyukur, ada harus dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya kan? Nah, tadi yang saya sampaikan tentang pertanyaan, dia dilamar oleh yang sudah punya istri, maka harus dilihat mafasid dan masolehnya, ya kan? Ya, tadi kalau kita seorang perempuan adalah pelaku, ya kan? Kita mau tidak peduli istri dia yang pertama mau ngapain, yang penting saya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hak untuk dinikahi dan lain sebagainya. Kalau hanya itu yang kita pikirkan, wah, ini bisa mohon maaf, bisa berbahaya gitu. Niatan pertama dalam pernikahan atau niatan utama dalam pernikahannya udah hilang. Jadi kalau niatan utama dalam pernikahan udah hilang, ini niatnya udah salah, ini kacau. Karena niat nikah kita lillahi ta'ala, kemudian lil ifah, lil afaf, menjaga diri. Kemudian ya tadi banyak sekali ya yang kita inginkan. Makosid dalam berkeluarga itu ya. Ya izin ini sekalian penutup ya Ustadz Khalis. Yes, sir. Ya. Sekalian penutup, ada 5 makosid. Makosid itu tujuan, ya, ghayat, target utama yang harus digolkan dalam sebuah proses pernikahan di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu tadi menyalurkan syahwat kita dengan cara yang baik. Ya, syahwat kita itu hubbun nisa, cinta perempuan bagi laki-laki, hubbur rijal bagi perempuan, cinta laki-laki, ya kan? Kemudian syahwat yang kedua, hubbul banina wal banat, ya. Keinginan untuk memiliki anak, itu syahwat. Syahwat itu keinginan gitu.